Salam selamat rahayu dari saya Wong Edan Bagu untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali, khususnya untuk para kadang konto dan kanti yang sedang belajar bersama saya. Bagaimana? Panjenengan sudah membaca artikel atau menyimak video saya yang berjudul 7 Sabda Hidup Sejati? Kalau sudah, mengerti dan pahamkah maksud tujuan dari artikel atau video tersebut? Para kadang kinasiku sekalian, untuk bisa manunggal atau menyatu agar supaya menjadi satu kesatuan dengan hidup atau urip, atau yang lebih dikenal dengan sebutan guru sejati yang tak lain dan tak bukan adalah utusan Dat Maha Suci Hidup. Mau tidak mau, atau suka tidak suka, kita harus melalui satu persatu dimensi demi dimensi yang sudah ada sejak awal hingga sampai kapanpun. Karena memang itulah tahapan proses perjalanannya. Hal ini disuratkan dalam sejarah agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan spiritual lahir batinnya yang berjudul Isra Mi'raj. Bahwasanya ketika sang Nabi Isra menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang kemudian dilanjutkan Mi'raj, menempuh perjalanan ke Sidratul Muntaha, yang sebelumnya melewati dan singgah sejenak di langit ke-1 dan bla 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 lainnya hingga sampai ke titik akhirnya, yaitu Sidratul Muntaha. Inilah dan begitulah proses perjalanan abadi yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus dan akan dialami oleh siapapun yang sedang melakukan perjalanan abadi, atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun, atau bali mering asal usul sangkan paraning dumati. Jadi Isra Mi'raj adalah penggambaran titik-titik tempat atau dimensi yang nantinya akan didatangi, disinggahi, dan dilewati oleh siapapun yang sedang melakukan perjalanan abadi, atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun, atau bali mering asal usul sangkan paraning dumati. Nah, titik-titik ini kita harus tahu. Itu sebab riwayat Nabi disuratkan dalam Alkitab. Maksudnya agar supaya dimengerti, dipahami, diketahui, serta dihafal dengan iman. Jikalau sampai tidak mengerti, tidak paham, dan tidak hafal dengan iman, sudah pasti akan kebingungan. Sebab karena ketika sampai di titik tersebut, kita tidak tahu harus apa dan harus bagaimana. Misal contoh, saya sampai di kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, karena kita tidak mengerti, tidak paham, serta tidak hafal kalau itu kamar, kita tidak tahu harus apa dan harus bagaimana di dalam kamar itu. Lalu kita pipis di kamar itu. Bahkan lebih parahnya lagi, kita beol di dalam kamar itu. Padahal fungsi kamar itu bukan untuk pipis dan beol, melainkan untuk istirahat tidur. Contoh misal lagi, di dalam perjalanan saya sampai di toilet. Setelah masuk ke dalam toilet, karena kita tidak mengerti, tidak paham, serta tidak hafal kalau itu toilet, kita tidak tahu harus apa dan bagaimana di dalam toilet itu. Lalu kita tidur di toilet itu. Bahkan lebih parahnya lagi, kita bersamadi
di dalam toilet itu. Padahal fungsi toilet itu bukan untuk tidur dan bersamadi, melainkan untuk pipis dan beol atau mandi. Itu semua terjadi sebab dikarenakan tidak mengerti, tidak paham, serta tidak hafal, sehingga kita tidak mengetahui. Para kadang kinasiku sekalian, ada beberapa titik dimensi atau tahapan atau partikel atau lapisan di dalam tubuh kita yang ditempati oleh aku, hidup atau urip atau guru sejati, sang utusan dat maha suci hidup. Dan titik-titik dimensi atau tahapan atau partikel atau lapisan di dalam tubuh kita yang ditempati oleh aku, hidup atau urip atau guru sejati, sang utusan dat maha suci hidup, sudah saya kabarkan secara umum di medsos tanpa tedeng aling-aling. Ingat, itu bukan dogma atau doktrin, melainkan nama-nama titik dimensi atau tahapan atau partikel atau lapisan di dalam tubuh kita yang ditempati oleh aku, hidup atau urip atau guru sejati, sang utusan dat maha suci hidup yang nantinya akan kita datangi, kita singgahi, dan kita lewati dalam perjalanan abadi atau inna lillahi wa inna ilaihi rojiun atau bali mering asal usul sangkan paraneng dumati. Sebab karena itu kita harus mengerti, harus paham, serta harus hafal dengan iman, sehingganya kita bisa mengetahui dengan pasti. Dan untuk memastikan kepastian itu, maka saya buat lagi artikel dan video ini. Di dalam artikel dan video yang berjudul 7 Sabda Hidup Sejati, saya mengabarkan ada 7 sabda hidup. Sesuai judulnya, yaitu 7 sabda hidup. Namun, intisarinya ada di sabda nomor 4 dan nomor 5. Sedangkan patinya ada di sabda nomor 6 yang saya blokir. Sedangkan sabda-sabda lainnya kecuali sabda nomor 4, 5, dan 6 itu hanya sebuah penjelasan dan penegasan tentang proses kejadian. Jadi cukup dimengerti dan dipahami serta diketahui saja. Namun tidak perlu dihafal. Misal contoh, pada sabda hidup nomor 4 saya mengabarkan, aku, hidup atau urip, bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Makmur yang berada di dalam kepala Adam. Baitul Makmur atau cakra mahkota yang pertama adalah otak atau ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun ada manik, di dalam manik budi, di dalam budi nafsu, di dalam nafsu sukma, di dalam sukma rasa, dan di dalam rasa aku, hidup atau urip. Contoh misal lagi, pada sabda hidup nomor 5 saya mengabarkan, aku, hidup atau urip, bertahta di dalam Baitul Mukarram. Itu rumah tempat laranganku, berdiri di dalam dada Adam. Baitul Mukarram atau cakra jantung, pertama adalah hati atau kalbu. Di antara hati jantung, di dalam jantung budi, di dalam budi angan-angan, di dalam angan-angan sukma, di dalam sukma rasa, dan di dalam rasa adalah aku, hidup atau urip. Nah, berusahalah untuk bisa menghafal titik-titik intisari yang saya ulang kedua kalinya ini, agar supaya tidak bingung ketika sudah sampai di titik tersebut, sehingga tidak berulang-ulang kali sampai di tempat yang sama, bahkan terusan berada di tempat itu saja tanpa peningkatan selanjutnya. Sebab karena ketidaktahuan kita. Jikalau sudah hafal, berjuanglah untuk segera menemui saya atau mengundang saya datang.
untuk mendapatkan patinya, yaitu sabda hidup yang keenam selagi saya masih hidup di dunia ini. Sebab karena waktu saya tidak banyak, tinggal sedikit lagi di dunia ini. Kalau bukan dari saya, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi, kalau bukan dari saya, mohon dimaafkan. Kemungkinan besarnya, panjenengan akan dipolitiki dengan kepentingan pribadinya atau golongannya. Bukan apa adanya atau yang sebenarnya. Karena selama ini, saya belum menemukan sesuatu yang blak kotak tanpa tedeng aling-aling tentang Tuhan yang sebenarnya. Selain dari artikel dan video saya. Sekali lagi, mohon maafkan. Begitulah kenyataannya. Salam Rahayu. Salam selamat. Salam setuhan. Penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan terima kasih. I love you full.